Kak, boleh minta saran nggak? Jadi aku kan buat modal usaha tuh pinjem di pinjaman online. Tapi karena sekarang lagi ada wabah seperti ini, usahaku macet total. Tapi pihak pinjol terus nagih ke aku dan malah ada yang ancam mau bawa ke pihak berwajib juga. Kalau aku nggak bayar, aku harus gimana ya Kak? Kalau kamu punya permasalahan yang sama, kamu harus nonton video ini biar tahu gimana cara ngatasin. Halo, welcome back to my channel. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Oke, jadi kenapa hari ini pembahasan aku agak berbeda dari pembahasan sebelumnya yang biasanya tentang dropship, tentang bisnis online. Dan hari ini tentang pinjol atau pinjaman online. Jadi ceritanya gini, tadi malam itu ada salah satu reseller aku yang ngechat aku, dan dia bingung banget karena dia buat modal usaha itu pinjam di pinjaman online. Sedangkan kita tahu nih, akhir-akhir ini seluruh dunia itu lagi perekonominya lagi morat-marit gitu ya, karena adanya wabah virus COVID-19 ini. Jadi dia otomatis nggak bisa gitu ya buat ngebayar si pinjaman online, karena buat dia pinjam itu nggak cuma buat bisnis online dia aja, tapi juga buat bisnis offline. Jadi dia jualan kayak semacam warung kopi kayak gitulah ya, dan itu harus berhenti total saat wabah ini. Tapi pihak pinjaman online itu terus ngejar-ngejar dia dan bahkan ngancem mau bawa ke kepolisian gitu. Jadi dia tanya harus gimana. Jujur aku bukan seorang yang expert di bidang hukum, aku bukan sarjana hukum, tapi aku cari-cari gitu ya, aku searching di situs-situs yang terpercaya, bahkan aku tanya ke beberapa teman aku yang ngerti hukum tentang hal ini, dan akhirnya aku pun dapat jawaban ini. Dan semoga jawaban ini nggak cuma ngebantu teman aku yang tanya ini aja, tapi buat kalian juga yang mungkin saat ini berada di situasi yang sama. Jadi kalian nggak perlu khawatir yang berlebihan lagi gitu ya. Oke, kita akan mulai ke pembahasannya. Jadi pinjol sendiri itu terbagi dari dua macam pinjol. Ada pinjol ilegal sama pinjol legal. Kalau pinjol ilegal itu adalah pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK ataupun AFPI. Dia itu kayak apa ya, bergerak sendiri gitu loh. Kalau yang pinjol legal itu terdaftar di OJK sama AFPI. Bedanya apa? Kalau di pinjol ilegal itu dia saat kita unduh si aplikasinya itu, dia minta seluruh autentikasi dari HP kita. Jadi misalnya saat kita baru download, dia akan minta enkripsi dari pihak ketiga. Dia bisa akses kontak kita, dia bisa akses galeri, dia bisa akses ke log panggilan, dan dia juga bisa akses ke hal-hal yang lain yang ada di kontak kita, karena yang disasar sama dia itu adalah langsung ke emailnya. Sedangkan kalau yang legal itu biasanya dia cuma akses ke kontak darurat aja sih biasanya gitu. Terus gimana kalau misalnya kita galbay atau gagal bayar di pinjaman online? Kalau di pinjaman online yang legal itu biasanya akibatnya itu biasanya akan di blacklist data kita atau NIK kita, nomor KTP kita ke bank-bank. Jadi kita resikonya adalah nggak bisa pinjem ke bank-bank lagi ya, atau kita nggak bisa mengajukan pinjaman, entah itu kredit motor atau mau kredit barang atau mau pinjem uang ke bank, itu udah nggak bisa. Sedangkan kalau di ilegal itu biasanya sebar data. Sebar data itu apa? Sebar data itu jadi kan seluruh kontak kita bisa diakses. Nah, dia akan menyebarkan pemberitahuan kalau kita itu ada hutang ke aplikasi itu ke seluruh kontak kita gitu ya. Dan biasanya bahasanya juga kasar, misalnya ini dia buronan atau ini dia apa gitu, pokoknya bahasa kasar. Bahkan ada yang anjing-anjingin kayak gitulah, aku denger dari teman-teman aku yang udah ngalamin gitu ya.
Terus gimana dong? Kita harus seperti apa gitu ya? Kalau di pinjaman legal kan udah jelas, itu sanksinya adalah kita nggak bisa pinjem-pinjem lagi di bank-bank. Tapi itu pun pinjaman legal itu pun nggak semua sebenarnya bisa blacklist kita sih. Cuman ada beberapa aja yang masuk ke slicknya OJK gitu. Jadi nggak semua juga yang bisa nge-blacklist kita. Kalau pinjaman ilegal kan udah jelas dia nggak terdaftar, jadi otomatis nggak ada resiko lain selain penyebaran data. Dan bahkan penyebaran data pun udah ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya diancam, ini data Anda akan kami sebar kalau Anda tidak ini, kita bisa laporin ke sini. Itu kita bisa langsung laporin ke sana. Karena itu udah termasuk dalam kejahatan cyber. Jadi otomatis kita bisa langsung laporin ke sana. Itu nanti ada hukum tersendiri buat pelaku penyebar data. Jadi si debt collectornya itu selain dia nanti dapat sanksi dari perusahaan, biasanya sih kalau ilegal nggak dapat sanksi dari perusahaan, tapi nanti perusahaan nggak mau ikut campur gitu ya. Jadi kalau si debt collectornya ini menyebarkan data kita, otomatis cuma si DC-nya ini personal yang nanti akan dihukum. Jadi biasanya nggak sama perusahaannya, langsung ke penyebar ini aja, jadi secara personal gitu. Kalau masuk ke kepolisian apakah bisa kalau kita galbay? Itu nggak bisa, karena ada undang-undang tentang utang piutang, itu masuknya perdata bukan pidana. Kalau perdata itu kita tidak akan bisa masuk penjara gitu ya, jadi nggak akan bisa, karena si pinjaman online itu secara sadar ngutangin ke kita dan kita secara sadar ngutang ke dia, jadi otomatis ini pure utang piutang. Emang sih kebanyakan pinjaman online itu biasanya akan bilang penggelapan uang perusahaan atau apapun itu, tapi tenang aja, itu tetap masuk ke perdata karena data kita itu udah masuk ke perjanjian utang piutang gitu ya. Jadi kalaupun si pinjaman online ilegal itu bilang akan melaporkan kita atas dasar penggelapan uang, itu tidak akan bisa. Itu masuknya perdata, oke? Terus gimana dong kalau kita ditagih sama DC-nya itu, dan bahkan si teman aku bilang ini sampai stres banget, sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena tiap saat tiap waktu diteleponin terus. Apakah ada hukumnya kalau kita nggak ngangkat telepon dari si debt collector? No, itu nggak ada hukumnya, kita nggak wajib buat ngangkat. Bahkan kalau perlu itu diblokir aja nomor-nomor yang nggak dikenal, itu boleh ya, nggak ada hukumnya kalau nggak ngangkat telepon dari debt collector. Kalian bisa pakai aplikasi ini juga bisa. Truecaller itu lumayan ampuh sih. Apalagi kalau aku kadang kan lagi ngedit video gitu ya kan, males kalau tiba-tiba ada telepon baru yang nggak dikenal gitu, biasanya blokir lewat situ bisa. Atau misalnya kalian punya HP khusus buat online shop kalian gitu kan, kalian suka males kalau lagi edit foto, misalnya edit fotonya lewat HP kan, lagi edit foto terus ada nomor-nomor nggak dikenal, tiba-tiba telepon nawarin barang, nawarin pinjaman uang atau apa gitu kan, males. Itu bisa langsung diblokir lewat situ juga bisa. Oke. Gitu. Terus apa lagi ya yang paling ditakutkan itu? Oh iya, masalah DC lapangan. DC lapangan itu biasanya cuma ada di pinjaman online legal. Jadi itu kan ada namanya FC itu buat debt collector yang ke lapangan atau yang datengin rumah-rumah, dan ada yang namanya DC itu yang cuman yang telepon nagih-nagihin itu doang gitu. Kalau di pinjaman online ilegal itu nggak bakal ada FC-nya. Kenapa? Karena dia itu ilegal. Jadi ketika dia ngedatengin DC lapangan, otomatis nanti bakal ketahuan dong di mana perusahaan dia, atau nanti bakal lebih rentan buat dia ketangkap sama pihak yang berwajib, karena itu ilegal. Sekali lagi itu ilegal. Jadi dia dia harus menutupi identitasnya serapat mungkin kan, karena ilegal. Jadi kalau kalian download aplikasi ilegal, pinjol ilegal di Play Store, itu nggak bakal ada alamatnya. Kenapa? Karena ketika ada alamatnya otomatis itu akan dibekuk dong. Seperti yang ramai kemarin itu kan, ada tuh kan pinjol ilegal di mana ya, di Tangerang atau Jakarta gitu, yang habis ketangkep, dan otomatis perusahaan itu harus ditutup kan gitu. Jadi nggak bakal ada debt collector lapangannya kecuali pinjol
legal itu ada biasanya, tapi nggak semuanya juga. Setahu aku sih pinjol legal yang ada DC lapangannya itu Kredit Pintar sama Aku Laku. Kalau lainnya kurang tahu juga sih. Tapi cuman beberapa aja, nggak semuanya ada. Itu pun cuman biasanya wilayah Jabodetabek. Kalau DC ilegal nggak bakal ada. Terus contoh-contoh pinjol ilegal itu apa aja, Kak? Nah, itu pinjol ilegal itu biasanya ada dari Stikot. Stikot itu kayak semacam apa ya, naungan besar yang menaungi perusahaan kecil atau nama-nama yang lain gitu ya. Stikot itu kayak misalnya ada apa ya, kemarin aku tahu Tunai Light, Durian Runtuh, terus apa lagi sih itu, nggak apal sih soalnya tuh info dari temen juga. Pokoknya itu ada Stikot, ada Tokovips, ada apa lagi itu ilegal. Kalau yang legal itu setahu aku Uangmi, Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo, Shopee Paylater itu legal. Ya banyak sih soalnya di Play Store atau di link undangan via SMS gitu juga kan ada banyak banget aplikasi legal sama ilegal, itu banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu gitu ya. Itu banyak banget karena kemudahan pinjem. Otomatis si temen aku itu kan pinjem di satu aplikasi, terus buat nutupin si aplikasi itu udah jatuh tempo, dia pinjem ke aplikasi lain lagi buat nutupin ini, pinjem lagi, dan otomatis itu jadi kayak lingkaran setan kan gitu ya. Terus gimana dong cara buat berhenti dari si lingkaran setan itu? Ya udah galbay aja. Galbay gimana maksudnya? Ya udah maksudnya nggak usah dibayar gitu ya. Iya sih, kalau kita ngomongin soal agama, soal moral, itu kita yang utang, kita yang bayar. Tapi lihat dulu situasi sama kapasitas diri kita. Sekarang ini lagi wabah COVID kayak gini. Kita lebih milih buat bayar utang atau buat makan? Kan gitu. Pikirannya kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih sesuaikan sama kapasitas diri kamu gitu ya. Kalau emang kamu kuat bayar ya udah bayar, karena itu emang utang kamu. Tapi kalau nggak bisa bayar, daripada kamu terus berada di lingkaran setan itu, ngutang lagi deh aplikasi lain nanti buat bayar yang ini. Menurut aku kalau kamu emang nggak bisa ya udah nggak usah, resikonya toh cuman itu gitu loh. Kalaupun kalian pinjem di aplikasi legal ya udah nama kalian di blacklist, nggak bisa pinjem lagi ya udah, malah bagus kan, kalian nggak usah ngutang-ngutang lagi gitu kan. Kalau kalian pinjem di aplikasi ilegal sebar data ya udah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya ya nggak sih. Lebih baik malu, paling itu toh dimalu-maluinnya gitu ya, kontak kita paling cuman 1-2 minggu aja gitu, nggak selamanya. Jadi ya menurut aku kalau emang nggak bisa bayar ya udah nggak usah dulu aja gitu ya, nanti kalau ada uang baru dibayar kalau legal. Kalau ilegal nggak wajib sih menurut aku. Oke, segitu aja. Buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya sama aku, entah itu soal bisnis online atau soal pinjol ini yang aku tahu lah, selama aku tahu pasti aku jawab gitu ya. Walaupun aku bukan expert di hukum, tapi ya setidaknya aku bisa tanya-tanya ke temen aku yang lebih ngerti soal hal ini. Kalian bisa tanya ke aku via Instagram aku di sini. Kalian bisa DM aku, pasti aku bales. Dan buat kamu yang udah kirim chat ini ke aku, semoga terbantu dengan adanya video ini. Dan buat kalian yang mengalami permasalahan yang sama, juga terbantu dengan adanya video ini. Sekali lagi, di tengah COVID seperti ini, kalau kalian bisa bayar ya bayar, gak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak bisa ya mendingan diundur dulu buat yang legal. Kalau ilegal tinggal bayar aja udah, gak apa-apa. Oke, segitu aja dulu video dari aku. Semoga membantu buat kalian yang mungkin punya permasalahan yang sama. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu, like, dan juga share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat tonton video aku yang lain, karena di video aku banyak banget tips-tips seputar bisnis online yang pastinya berguna buat kalian yang baru aja mulai bisnis online. Oke? Thank you.